Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Dan seperti biasa pula, saya mengajak teman-teman di daerah pesawahan, tepatnya di lokasinya di Tasikmalaya. Dan marilah kita coba memahami, kita coba mengkaji, dan kita coba mendengarkan video beliau yang satu ini. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman. Persiapkan kopinya bagi yang belum ngopi, dan bikin lagi kopinya bagi yang sudah ngopi teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan video beliau yang satu ini. Saya tertarik tentang pendangkalan syariat, pendangkalan kabair dari perspektif syariah. Ternyata syariah itu telah melakukan dalam tanda kutip kesalahan standar untuk kabair ini. Kalau kita lihat dari sisi afektif perilaku seorang muslim juga, kalau dilihat dari standar syariah yang Buya terangkan tadi, juga terlalu banyak pendangkalan-pendangkalan seperti marah pada orang tua, ternyata juga marah pada Allah tidak pernah definisikan kabair. Memang iya. Seperti itu sebaliknya. Memang iya. Saya lihat kalau untuk standar afektif seorang muslim, akhirnya juga kan di dunia sufi memerlukan toriko-toriko seperti itu. Karena sepertinya untuk menyesuaikan perilaku kita pada term-term kesufian yang seperti ini, sepertinya mustahil tanpa pelatihan-pelatihan yang memang serius seperti itu. Iya. Permasalahannya Buya, saat ini kan susahnya kita mencari seorang mursyid itu. Iya. Itu permasalahannya. Sedangkan kemustahilan untuk bisa masuk penyesuaian afektif kita pada term-term seperti ini adalah suatu kemustahilan tanpa torikat-torikat seperti itu. Ya memang. Ya, kira-kira apa sebenarnya syarat sesuatu perkumpulan zikir itu dikatakan toriko? Apakah masih bisa dikatakan toriko tanpa seorang mursyid, Buya, seperti itu? Iya. Karena Ya. kira-kira mungkin Buya bisa menjelaskan Ya, panjang. begini persoalannya. Memang sulit apapun, belajar apa saja. Bukan hanya toriko, bukan hanya tasawuf. Belajar apapun tanpa guru memang sulit. Belajar matematika juga nggak ada gurunya memang sulit. Iya kan? Belajar fisika, belajar nahu, belajar rob, apa saja disiplin ilmu, murni ilmu tanpa guru ya sulit. Yang ada kita belajar tanpa guru itu memang pengetahuan dasar sudah kita kuasai, ya kan? Nahu pokoknya jurmiyah sudah hatam, alfiyah sudah hafal, ya kan gitu. Kemudian apa lagi? Emriti udah hatam sekali. Nah, untuk pendalaman ilmu sananya ya sudah kita lepas, sudah tidak lagi bergantung kepada guru, bisa sendiri, tapi sudah dasar. Tapi untuk langkah awal itu harus dibukakan dulu. Saya potong dulu teman-teman ya. Langkah awal harus dipandu dulu. Jadi secara lahiriah teman-teman ya, untuk ilmu ya matematika dan yang lain-lain, memang pada dasarnya ya kita harus mempunyai guru dulu untuk membukakan rumus-rumus matematikanya ini. Jadi rumus-rumus matematika ini setelah kita pahami, baru tinggal kita kembangkan sendiri karena sudah punya dasar yang kuat gitu teman-teman ya. Sama seperti ilmu tentang ketuhanan, dasar-dasarnya secara lahiriah adalah syariat yang tidak akan pernah menyimpang teman-teman kalau sudah didasari dengan syariat. Nah, dasarnya secara lahiriah adalah syariat, dasarnya secara batiniah ini. Nah, di sini berbeda lagi ya teman-teman. Berbedanya di sini bukan berarti membedakan, berbedanya di wadahnya. Wadahnya berbeda. Kalau di syariat ada secara lahiriah, kalau tentang ilmu ketuhanan secara batiniah hanya berbeda wadah atau berbeda tempat, tapi pada hakikatnya satu teman-teman. Nah, secara batiniah, rohaniah itu bagaimana dasar-dasarnya, sehingga kalau kita sudah mempunyai satu dasar yang kuat seperti di syariat itu sendiri, sama teman-teman.
Nah, makanya di situ kita sudah tidak membutuhkan guru lagi, karena sudah tinggal melanjutkan perjalanan itu, mengokohkan perjalanan itu, memperkuat perjalanan itu, mempertajam perjalanan itu, bahkan sampai kita kepada satu titik di mana kesimpulannya adalah kembali kepada tetap yang maha kuasa, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ya, dan seorang guru juga seorang mursyid. Mursyid kan gak ada kata arusd. Karena arusdu, dari kata arusdu, arsyad dari mursyid. Itu dia guru yang bijaksana, namanya mursyid. Kalau guru saja ya muallim atau mudarris atau ustaz. Ya. Muallim, mudarris, ustaz. Berbeda. Kalau mursyid itu ya muallim yang bijak, ustaz yang bijak, mudarris yang bijak. Hanya perbedaan istilah. Kalau muallim itu kelasnya bawah, ya seperti ibtidaiyah, sanawiyah lah kelasnya muallim. Kalau ustaz itu sudah kelasnya kelas tinggi, hingga ustaz itu bahasa Eropanya profesor. Al ustaz itu artinya profesor, bukan guru, profesor. Nah, kalau mudarris itu adalah tenaga pengajar di kelas yang di kelas perguruan tinggi, namanya mudarris. Itu beda. Nah, kalau murabbi itu artinya seorang pembimbing, dari kata tarbiyah ya. Maka kalau kiai sebetulnya dia bukan ustadz, dia bukan muallim, dia bukan mudarris, tapi lebih melekat dengan istilah murabbi. Karena murabbi ini adalah guru, ya, seorang guru yang menitik beratkan pendidikan yang bersifat normatif. Ya, kalau ustaz, mudarris itu biasanya ya sifat pendidikan yang bersifat deskriptif. Yang penting kamu paham. Masalah melaksanakan atau tidak itu bukan urusan saya. Yang penting secara keilmuan saya sampaikan sampai kamu paham. Sholat rukunnya demikian, sunahnya ini, caranya begini. Adapun kamu melaksanakan sholat atau tidak, ya saya adalah mudarris, bukan tugas saya. Tapi kalau murabbi, bakal beli sembahyang di Jawa sidane, ya kan gitu. Yang beli sembahyang ditajir, ya kan begitu artinya. Itu setiap kata itu punya makna begitu yang dalam bahasa Indonesianya nggak ada, iya kan? Artinya kandungan maknanya kan tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Si guru ya guru, yang bu ya guru. Nah, seorang mursyid sebaliknya, seorang mursyid itu, guru yang bijaksana itu malah justru bukan di marhalah ula, bukan pada beginner ya, tapi sudah advance. Iya, yang dia sudah ngaji udah bisa, sholatnya sudah istiqomah, ya kan begitu, syariatnya sudah mapan. Bagaimanapun juga ya kita sulit ya orang bisa ke pendalaman sufi kalau syariatnya dangkal juga. Sekalipun syariat dangkal, tapi itu persyaratan bagi saja. Kita potong dulu ya teman-teman. Sulit juga untuk bisa masuk ke dalam ranah kesufian kalau syariatnya juga dangkal, teman-teman. Nah, disinilah tolak ukurnya, teman-teman. Dimana itulah yang dikatakan dasar tadi. Dimana kalau sudah syariatnya juga sudah punya satu dasar yang kuat dan dasar yang utuh tanpa terbagi sedikit pun, itu seperti apa? Perlu satu kajian khusus, satu pendalaman khusus, sehingga kita bisa masuk ke dalam ranah kesufian, di mana antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu pada hakikatnya tidak akan pernah terpisahkan sebenarnya, teman-teman. Aslinya hanya manusia secara umum saja yang memisah-misahkan itu. Aslinya tidak ada seperti ilmu tentang agama, ilmu politik, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang sastra, ilmu ilmu yang lain-lain, teman-teman. Itu sebenarnya tidak terpisahkan pada hakikatnya. Kembali kepada 4 karakteristik menjadi satu titik itu sendiri, teman-teman. Jadi
susahnya kata beliau kalau kita tidak punya satu dasar syariat yang utuh tanpa terbagi sedikit pun, sehingga memang agak sulit, bahkan memang sangat sulit kalau menurut saya untuk bisa masuk ke ranah kesufian. Bahkan bisa juga tidak bisa masuk ke ranah kesufian kalau dasar syariatnya masih dangkal, teman-teman. Nah, yang dikatakan dasarnya yang dangkal itu yang seperti apa, dan dasar yang mendalam itu seperti apa. Tapi saya berbicara di sini adalah semua video-video saya yang saya upload, teman-teman, itu hanyalah opini saya. Di atas langit ada langit. Teman-teman pasti jauh lebih pintar dan jauh lebih dalam pemahamannya, serta jauh lebih luas pemahamannya daripada saya sendiri, teman-teman. Saya hanyalah belajar agar pengetahuan ini yang ada di alam diri kita masing-masing tidak pernah hilang atau tidak pudar. Kita lanjut, teman-teman. Iya, ya sulit sekali ya. So, bagaimanapun juga syariat kan pengantar. Iya. Prolognya kan syariat dulu. Syariat itu kan jalan. Jalan besar kan Syawari Avenue, ya, Boulevard. Ya kalau di Jalan Sudirman, jalan apa namanya Samadikun, ya kan begitu. Nah, bahkan jalan yang Pulau Cangak, ya pun motorik keren itu. Itu tambangan mono karena kaya, sinakas paletan motorik. Kok bakal antara memang Nur ke rumah Pak Soekardi, Zika atau Nahaj. Ada Nahaj, ada Zika, ada Tarik, ada Syariah. Jadi ya minimal kalau kita sudah tahu jalan-jalan besar, ketika kita tersesat, ya tinggal cari ring road aja ke Jakarta cari besar. Iya, pada ujungnya kita ya udah kembali syariat lagi, kan begitu persoalannya. Nah kalau syariat tidak menguasai kan sulit. Tetapi itu pun pada umumnya, ketika Allah memberikan hidayah kepada orang yang tidak menguasai syariat, yang ada persoalan, Allah punya kuasa kok. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Kita potong lagi ya, teman-teman. Allah punya kuasa. Ya kalau seandainya seseorang seperti saya, contohnya saya yang tidak memahami tentang syariat, tidak memahami tentang ilmu nahwu, sorok dan segala macam. Tapi kalau Allah yang memberi kuasa, yang memberikan satu kehendak terhadap saya, ini contoh ya teman-teman, yang memberikan terhadap saya, ya nggak ada masalah karena Tuhan yang punya kuasa, teman-teman. Kita mau memprotes seperti apa, Tuhan yang punya kuasa. Itu contoh ya teman-teman, contoh kalau seandainya saya gitu. Ya, itu contoh. Kita lanjutkan ya. Nah pemainnya sidlek langsung jadi wali, arane majzub namanya itu. Wali majzub namanya, ya langsung dilegenak jadi wali. Wah, balap bisa salim. Jadi itu bahwa wilayah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi semuanya itu ya saling keterkaitan yang tidak bisa ada satu garis demarkasi ya. Oh, garis demarkasi ini. Dan bagaimana suatu ketika juga kita kalau sudah mumet dengan syariat, nggak bisa ketenangan, ya kita kembali kepada ketasawufan juga pada akhirnya. Terus syariat mah tidak akan menawarkan kedamaian hati kamu. Ujung-ujungnya kan ngaku bener terus syariat mah. Iya kan? Karena persoalannya kan kepada kemampuan berargumentasi. Jadi kalau syariat mah ada alasannya nggak ada, ya udah beres. Ya pun bener beli mah dengan alasannya. Ya jadi ya kadang-kadang begini. Orang yang berpegang kepada syariat terlalu kenceng itu dengan mudahnya menyalahkan orang yang melalui jalan tarekat. Orang yang mempunyai peta jelas mana syari, mana tarik, mana nahaj, mana zakah, memiliki peta itu namanya kemarifatan itu. Nah, kalau semua jalan sudah pernah kita lalui, syari sudah kita lalui pernah, ya kan gitu. Nahajnya, ganggangnya pernah, toriknya, jalan-jalan itu pernah. Nah itu namanya ahlu tahqiq, namanya berpengalaman di semua lini. Itu persoalannya. Nah seorang mursyid itu kan seperti ini. Ya kalau dia nggak pernah
lewat torikot, nggak pernah lewat syariat, nggak pernah lewat hakikat, tidak pernah lewat ma'rifat, bagaimana dia bisa jadi mursyid? Ya gimana ya, dangkal akhirnya. Ujung-ujungnya akhirnya ngacong. Akhirnya ada kesaksian mereka ada nemu. Videonya seperti biasa teman-teman, habis pendek, tapi video beliau singkat, tepat, dan padat. Tadi kita bilang, kalau seorang berpegang teguh kuat hanya di syariat saja, ujung-ujungnya pasti menyalahkan orang lain. Begitupun seterusnya teman-teman. Kalau cuman berpegang teguh secara ilmu, secara hakikat, itu pun bisa sombong. Jadi kesimpulannya, pengetahuan itu tidak bisa di bagian-bagian, atau kita tidak bisa berada di satu bagian saja. Kalau kita berada di satu bagian saja, maka pola yang akan terbentuk satu bagian ini saja. Seandainya polanya berada di bagian syariat, maka pola berpikir kita akan kuat, kencang di bagian syariat saja, apa yang di syariat saja. Nanti bagian orang yang berada di bagian ini pun sama, terus seperti itu. Nah, yang saya ambil kesimpulan dari ceramah beliau, jika kita sudah berada di bagian-bagian ini, dan kita sudah pernah masuk di bagian ini, dan kita sudah masuk ke dalam universal sehingga mampu menempatkan bagian-bagian ini, maka disitulah kita akan menjadi satu sosok yang bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini teman-teman, dan akan bisa mengerti serta bisa kokoh di dalam setiap bagian ini, karena kita sudah berpengalaman teman-teman. Oke, kita sambung di video selanjutnya ya teman-teman. Bila mana ada salah kata, salah ucapan, ataupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa teman-teman. Di sini kita mari sama-sama saling mengingatkan. Mungkin saya hanya bisa belajar saling mengingatkan dengan cara saya seperti ini teman-teman. Yang pada intinya, mari kita sama-sama saling mengingatkan. Apapun agamanya, siapapun orangnya, yang paling inti adalah marilah kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan, di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.